Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awal dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Dilindungi Allah, mendapat rahmat dari Allah, ya. Kali ini kita akan mengkaji hadis 262. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'tamani Allah Ta'ala iku ja'ala dati'akan sapa Allah ma ing barang yakhruju kang metu apa ma min ibni Adama saking anak Adam mathalan ing perumpamaan di dunia kanggo dunia. Bahwa dengan hadis Al Baihaqi Baihaqi. Hadis ini adalah perumpamaan bahwa dunia itu diumpamakan seperti kotoran manusia atau tinja yang keluar dari tubuh manusia. Jadi kotoran. Jadi dunia itu benar-benar kotoran, kayak kotoran gitu. Baunya busuk, ya. Nah, kalau orang ngerebut dunia berarti sama dengan rebutan kotoran, rebutan tinja. Kok bisa diumpamakan seperti itu, ya? Karena sebetulnya dunia ini hina, ya. Dunia itu hina, ya. Hanya kelihatannya aja menarik, ya. Kelihatannya menarik. Sebentar sudah menjadi hina, ya. Contoh misalkan makanan, ya. Bebek Anton kalau masih kotaan menarik sekali, nanti dimakan, ya, 2 jam sudah menjadi tinja, tidak ada yang mau. Itulah dunia, ya. Ya. Mobil, ya, kelihatannya bagus, coba catnya dibuang, ya, kayak black-blacknya kerupuk itu, seng-sengnya kerupuk itu, tidak ada yang mau. Nah, itulah dunia. Apa yang kita banggakan dari dunia ini, ya? Hanya kelihatannya bagus, ya. Rumah, ya. Rumah kelihatannya bagus, menarik, ya. Ada gempa sudah jadi debu itu, tidak ada yang mau. Itulah dunia, sekejap. Kalau Allah mengendaki, sekejap sudah habis, ya. Rumah mewah kena lumpur lapindo, nggak ada yang mau menempati, pindah semua itu. Itulah dunia, diumpamakan seperti kotoran manusia. Karena itu jangan cinta dunia, jangan rebutan dunia, karena hakikatnya dunia adalah hina. Kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka dunia akan menistakan kita. Maka gunakan dunia untuk bekal menuju akhirat, untuk kebaikannya. 263. Innallaha ta'ala sa'atuna Allah ta'ala iku jawadun dermawan. Yuhibbu seneng sapa Allah al-juda ing loman atau dermawan. Wa yuhibbu lan seneng sapa Allah ma'aliyal akhlaq ing pira-pira luhuri akhlak. Allah cinta akhlak yang luhur. Wa yakrahu lan benci sapa Allah safaha ing rendai akhlak. Rawahu Abu Nuaimin an Ibni Abbasin. Allah itu dermawan, ya. Senang kedermawanan. Karena itu kita jangan pelit-pelit, ya. Orang pelit kalau dipikir kalau mati apa mau berangkat sendiri, ya. Mulut kita cuma satu, ya. Mulut kita cuma satu. Kalau punya
kebun jeruk 2 hektar, masa mau disesep sendiri 2 hektar. Jadi kalau cuma ngasih 1 keranjang itu masih pelitnya. Jadi orang zakat itu kan 10%, itu masih pelit. Jadi orang zakat itu bukan dermawan, itu pelit. Mau membayar kalau hanya wajib, itu berarti pelit. Padahal zakatnya pertanian itu 10%, ya. Kalau airnya beli 5%, ya. Jadi jangan bangga dengan zakatnya melimpah. Itu adalah standar orang sedekah paling minim, ya. Jadi orang kok cuma mengeluarkan zakat saja itu berarti masih pelit. Nah, Allah itu jud, dermawan, ya. Jawab, ya. Allah senang akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, tidak suka akhlak yang rendah, ya. Maka kita harus menjalankan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang kayak gimana? Ya wis isinya Al-Quran, perilaku Rasulullah itulah akhlak yang luhur. Karena Rasul itu ya karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi ya Al-Quran itu. Apa saja akhlak Quran, yaitu kita jalan. Contoh, Al-Quran menganjurkan jujur dan bersama orang yang jujur, ya kita harus jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, bertakwalah dan bersamalah atau jadilah, ya, bersama orang-orang yang jujur. Jadi ini kalau berteman dengan orang jujur aman, berteman dengan pembohong Anda akan kelimpungan. Kalau orang kaya berteman dengan pembohong sebentar lagi bangkrut, ya. Nah, itu akhlak Al-Quran, kejujurannya. Asid 264 innallaha satamni Gusti Allah kuradhiya ridha sapa Allah hadhil ummati kanggo iki umat al yusra ingkang gampang wa kariyalan benci sapa Allah laha ketuwe hadhil umat al usra ingkang angel. Rawahu Tabrani an Janin ibnil Awda'i. Allah itu ridho kalau umat ini memilih yang mudah, mempermudah, ya. Memilih yang mudah dan mempermudah. Yassiru wa la tu'assiru, ya. Permudah, jangan mempersulit. Dan tidak suka yang susah-susah, ya. Maka jangan mempersulit agama. Wala yushaddaddinu illa ghalabah. Agama kalau dipersulit justru dia akan kalah sendiri, akan dikalahkan. Sekali sangel-angel ngelakoni agama. Kalau pergi boleh sholat qashar, silakan qashar. Ngapain susah-susah? Kalau boleh jamak, silakan jamak, nggak masalah. Ini adalah bagian daripada rahmat Allah, kita terima sedekah Allah, ya. Berupa rusuh-rusuh keringanan di dalam beragam. Jadi nggak usah mempersulit. Misalkan kita takbiratul ihram harus bareng, takbir harus bareng, angkat tangan takbirnya harus bareng, ya. Jadi antara hamzah sampai ro itu harus bareng angkatnya, ya. Niatnya harus bareng takbir, ya. Kalau dimeniti ya tambah susah. Yes, dikira-kira pokoknya niat bersama dengan Allahu Akbar, kira-kira sudah bareng, ya sudah. Tidak usah ragu-ragu, nanti nggak selesai itu takbir balik usolli gak mari-mari. Jadi jangan mempersulit. Kalau Allah sudah membolehkan, ya tidak masalah, ya. 265 innallaha satmina Allah ta'ala iku sa'ilun takon sapa Allah kula ra'in ing saben-saben pemimpin amma saking barang istar'ahu kang mimpin sapa kullu ra'in hu ing ma
ahafidho pon joko sapa ra'in dalika ing ma amdaya atau menelantarkan menyia-nyiakan sapa ra'in ing ma hatta yus'ala sehingga ditanya sapa rajul wong lanang ahli baiti saking keluarga omai rajul rawani yang hadis sapa Ibnu Hibban an Anasin. Ringkasnya Allah akan meminta pertanggungjawaban, akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin terhadap rakyatnya ya. Bagaimana rakyatmu, sudah kamu pimpin dengan baik atau tidak? Sudah kamu bimbing apa enggak? Ya. Akan ditanya, kamu memimpin apa, menyengsarakan rakyat? Sampai suami akan ditanya, bagaimana anak istrimu, sudah kamu arahkan untuk kebaikan atau belum? Sudah kamu bimbing kepada kebaikan atau belum? Karena suami adalah pimpinan rumah tangga. Semua pemimpin, Pak RT, Pak RW, semua akan ditanya, bagaimana rakyatmu, sa RT, sa RW, sa kecamatan ya, sa kabupaten ya. Jadi semakin tinggi jabatannya, kedudukannya, tanggung jawabnya semakin banyak. Makanya orang kok berebut jadi pimpinan ini justru berebut tanggung jawab dan beban yang berat. Justru pertanyaannya semakin banyak nanti di akhiratnya. Jadi kalau orang sadar, pasti nggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Sampai di akhirat akan ditanya. 266 Innallaha ta'ala satmala ta'ala ku kataba nulis sapa Allah fi ummil kitabin dalam ummul kitab, yaitu di Lauhul Mahfudnya. Qabla an yakhluqa sedurunge nyiptakaken sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi. Apa tulisan yang ditulis oleh Allah di ummul kitab sana? Innani sak temene ingsun ana ingsun iku Ar-Rahmanu, zat kang moho welas asih. Khalaqtu nyiptakaken ingsun Ar-Rahima ing keluarga. Wasyaqaqtu lan mecah ingsun laha maring rahim. Maksudnya mecah itu mengeluarkan ya. Jadi wasyaqaqtu lan mengambil ingsun, memecahkan ingsun, maksudnya mengambil ingsun. Laha anggur rahim isman ing nama min ismi saking nama ingsun. Jadi keluarga itu diambil dari kosakata atau dari akar kata Rahman ya. Rohim, sanak famili, keluarga ya. Itu suatu kehormatan, diambil dari Ar-Rahman. Karena itu semestinya keluarga itu ya welas asih satu sama lain, adik belas kasihan, sayang sama kakak, kakak sayang sama adik ya. Misanan sayang sama misanan, itu sudah seharusnya ya. Karena ini bukan sepele, ini Allah mengambil dari asmanya itu Ar-Rahman ya. Faman mangkodi sapa-sapa ing wasalah nyambung sapa man ing rahim wasaltu mangko nyambung ingsun ing man. Waman ta sapa-sapa ing kota mutus sapa ing rahim kota tu mangko mutus ingsun ing man. Rawahu Tabrani an Jarir. Jadi siapa yang menyambung sanak familinya ya, keluarganya, maka Allah akan menyambung. Siapa yang memutus hubungan keluarga, hubungan sanak familinya, maka Allah juga memutus orang itu, rahmatnya akan diputus ya. Siapa yang menyambung tali persaudaraan, rahmat Allah akan disambung ya. Nah makanya di dalam hadis lain disebutkan man sarrahu
ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kalau saya hadis Bukhari ini. Siapa yang ingin, ya, siapa yang senang, ya, dilapangkan rezekinya, ayyubsata rizquhu wa ayyunsa lahu fi atharihi, wa ayyunsa lahu atharuhu, ya, dan diperpanjang umurnya, diperpanjang jejaknya, itu maksudnya ya umurnya atau nama baiknya, ya. Fal yasil rahimahu, maka hendaknya menyambung sanak familinya, keluarganya. Apa betul silaturrahim memperluas rezeki? Insya Allah, ya. Kalau kita datang kepada keluarga, mulai digawani beras, gawani apel, lapang rezekinya. Kini panen jagung digawakno, yang mau Madura petik-petik digawakno. Berarti rezekinya menjadi lapang lah, gampang. Atau minimal punya jaringan, ya, network, ya. Jadi kalau nyambung silaturahim, punya network banyak, pasar banyak, ya. Tapi gawe ya sing buuh akeh ngono. Nah, itulah namanya dilapangkan rezeki. Diperpanjang umurnya. Menurut tafsiran ulama ada yang mengatakan maksudnya itu bukan panjang bener, tapi umurnya lebih baik, lebih barokah. Itu satu tafsiran. Jadi umurnya digunakan kebaikan itu jauh lebih banyak, ya. Jadi umurnya banyak digunakan untuk kebaikan, namanya umur barokah. Jawabannya kedua, diperpanjang umurnya itu maksudnya kaya panjang, disebut-sebut orang setelah mati. Kayak Gus Dur ini disebut-sebut orang, tiap Fatihah, tiap tahlil, ya, disebut-sebut terus Mbah Hasyim, sehingga sepertinya panjang, ya. Harum namanya, disebut-sebut terus. Tapi kalau orang jelek itu mati kemarin sudah nggak ada yang ingat. Kita tamat betul. Jadi orang jelek, orang buruk, orang bodoh itu qoblal kuburi kuburu, ya. Sebelum masuk kuburan sudah terkubur. Sudah nggak ada ceritanya. Jadi orang kecil, orang bodoh itu, ya, sebelum mati sudah terkubur, nggak ada namanya, nggak ada yang nyebut-nyebutnya. Nah itu. Jadi siapa yang nyambung keluarga, insya Allah disambung Allah. Siapa yang memutuskan keluarga, maka akan diputus oleh Allah. Minimal rahmatnya akan putus, ya. Ya banyaklah orang yang nggak mampu itu kadang-kadang dibantu oleh kakaknya, mungkin kakak ipar, kakak asli. Tapi begitu tengkar, ya stop bantuan tunai langsung ini. Itulah namanya diputus oleh Allah karena memutuskan hubungan keluarga. Jadi nomor telepon diblokir, sumbangan diblokir, apa saja diblokir, kan sedih. Beda dengan kalau menyambung keluarga, lancar rezekinya. Dua 67 innal mu'mina saat temani orang mukmin ikulah yang jusu orang najis apa mukmin, rawal Bukhari Muslim. Maksudnya, ya, orang mukmin itu tidak najis, ya, tidak najis akidahnya, ya. Sedangkan orang musyrik itu najis akidahnya, ya. Innamal musyrikuna najasum fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Jadi Rasulullah itu setelah menaklukkan kota Makkah melarang orang kafir masuk ke tanah haram, ya. Masjidil Haram, tanah haram, ya. Sampai sekarang nggak boleh non muslim tuh, non muslim no enter. Nah itu mamnu'ud dukhul li ghairil muslim, dilarang masuk bagi non muslim.
Itu kan apa? Najis akidahnya. Innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang musyrik itu najis, temannya najis akidahnya. Kalau orang mukmin tidak najis, suci lah. Karena akidahnya bersih, tauhidnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.